Halo, Stella Indonesia. Saya Burhanuddin, Bupati Belitung Timur. Pulau Belitung sudah ditetapkan sebagai geopark nasional dan internasional. Dan Pulau Belitung itu ada 2 kabupaten, Belitung dan Belitung Timur. Sekarang ini saya dengan Pak Bupati Belitung itu sudah memiliki satu sinergis yang sama untuk menjual Pulau Belitung secara bersama dari sisi kepariwisataan. Yang diawali oleh Bang Andrea Hirata dengan Laskar Pelanginya. Setelah itu kita juga punya geopark yang juga menarik untuk kita belajar tentang geologi. Nah, bicara masalah Taman Bumi ini kan di Belitung Timur ada Open Pit Namsalu. Open Pit Namsalu itu adalah sebuah eks-tambang yang dulu ditemukan cadangan timah terbesar. Setelah itu kami juga punya objek wisata yang menarik yaitu Kuil Kuan Im. Kuil ini sudah lama berdiri. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar pada waktu itu dari salah satu profesor dari UNESCO menilai tentang geopark itu sendiri. Bagaimana cerita tentang bagaimana Pulau Belitung ini bisa masuknya teman-teman dari daratan Cina masuk ke Pulau Belitung sehingga berdiri sebuah kuil yang begitu besar dan sudah cukup tua umurnya. Nah, di Pulau Belitung ini semua serba ada. Timah kita punya, tanah liat kita punya, pasir kuarsa kita punya, logam tanah jarang kita punya. Nah, ini kan semua bisa menjadi sebuah hal yang menarik pada masanya. Nah, itu akhirnya berkembang untuk menjadikan sebuah tempat yang menarik untuk dikunjungi dari segi kepengetahuannya, dari segi kewisataannya gitu kan. Sehingga orang tidak hanya sekedar datang untuk menikmati pantai, orang tidak sekedar datang untuk melihat berfoto-foto, tapi orang bisa belajar mengembangkan pengetahuan mereka tentang tambang. Dan selain kami juga punya desa pulau, namanya Desa Buku Limau. Di situ kita sudah bangun Dep Center. Wisata di seputar pulau tersebut, ya insya Allah kita sudah siap untuk itu. Karena itu juga bagian nanti akan kita dukung sebagai pendukung kami untuk mendukung pelaksanaan G20 di Pulau Belitung yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 insya Allah. Sekarang baru kami kembangkan kembali yaitu Batu Begalang. Batu Begalang itu di daerah Desa Klubi. Di situ Anda bisa melihat bagaimana posisi batuan granit yang cukup menarik. Anda bisa berdiri di atas bukit, di atas batu-batuan besar. Anda bisa melihat bagaimana keindahan alam yang ada di sekitar wilayah Batu Begalang. Setelah itu ada Batu Duduk. Ini juga menarik. Bagi orang, apa sih Batu Duduk? Tapi dari segi keunikan dan ketertarikan orang masuk ke Batu Duduk di daerah Klubi, itu akan menjadi sebuah objek wisata yang membuat orang akan kembali untuk melihat bagaimana uniknya. Kondisi pandemi COVID cukup membuat semua ekonomi kita menjadi kewalahan. Dan UMKM kita juga ada yang bergerak, ada yang melemah. Tapi kondisi ini membuat catatan untuk menjadi sebuah evaluasi, buat memperbaiki bagaimana kita harus bertahan dalam kondisi situasi yang sulit. Pariwisata jelas tidak bisa untuk memberikan support terhadap UMKM kami. Karena praktis orang semua dibatasi. Pergerakan kita dibatasi, aktivitas kita dibatasi, dan semua orang serba khawatir akan penyebaran COVID-19. Nah, pariwisata yang ada di kita pun hanya yang masih survive itu adalah kuliner. Kawan-kawan di UMKM ada yang coba bertahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dan ada yang memang karena kemampuan untuk memahami tentang teknologi juga kurang, tetapi pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait tetap berupaya untuk mendorong agar kondisi itu tidak membuat mereka menjadi mati suri. Itu yang masih bertahan, karena restoran, warung, dan segala macam itu masih bisa bertahan. Tetapi itu pun juga masih memperketat terhadap protokol kesehatan dari kondisi COVID yang ada pada waktu itu. Namun, seiring waktu berjalan, produktivitas
daripada masyarakat, dari UMKM yang ada, kita tetap melakukan support terhadap mereka. Dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelatihan-pelatihan, peningkatan mutu produk mereka, termasuk halal daripada produk serta kesehatan mereka. Itu kita lakukan sebelum izin halalisasi itu ditarik oleh Kemenak. Kita sempat bersama dengan MUI untuk memberikan support kepada para UMKM kita agar mereka menjual itu sudah ada halal produknya, terus kesehatannya dan segala macam. Jadi orang tidak ragu lagi untuk produk-produk makanannya. Sedangkan produk non makanan itu juga hantaman COVID juga memberikan satu hal yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat kita di tingkat bawah untuk mereka berproduksi itu menjadi lambat. Gitu. Sebagai kepala daerah tentu saya berharap ekonomi bergerak maju dan masyarakat saya harap bisa kembali untuk bergairah, berproduksi. Karena harapan kita kan pintu masuk Pulau Belitung itu cuma di Tanjung Pandan, pelabuhannya, untuk pelabuhan udara. Nah, kita berharap mungkin nanti dengan pemerintah Belitung, kita akan coba kembali untuk mendorong penerbangan-penerbangan yang dulunya pernah ada, baik dari Singapura ke Belitung, dari Malaysia ke Belitung, dan juga penerbangan domestik lainnya yang bisa diperbanyak kembali, sehingga gairah pariwisata kembali bisa muncul. Itu yang harapan kita sih sebesarnya.